Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NPM 230504071 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan metode MVC dengan database. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke model, kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama master data, yang dimana di dalam master data itu ada beberapa kelas atau tabel dari data kelas, data mahasiswa, data kuliah, dan dosen serta user. Dan mungkin salah satu contohnya yaitu ada di data tabel dosen, yang dimana ada itu nama dosen, MPWP, nama, dan ID. Seperti itu. Mungkin tambahan. Dan setelah itu kita akan masuk ke subprojeknya. Di dalam project ini kita membuat folder dengan nama ATS 0071, di mana ada folder di dalam folder tersebut ada folder aplikasi untuk kita melakukan project, aset sebagai style CSS atau style dalam project kita. Pertama-tama sebelum kita menjalankan project, kita akan mengkonfigurasikan dulu antara project dengan database melalui config di bagian database, yang dimana di sini kita akan memasukkan mulai dari hostname, username, database, dan password jika kita memiliki password di database tersebut. Dan setelah itu kita langsung masuk ke file model, yang dimana file model di folder model ini ada beberapa folder yang kita masukkan data atau file yang digunakan untuk pemanggilan database. Salah satu contohnya ada di folder data siswa dengan file data kelas PHP. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, yaitu yang dimana data kelas anak dari kode igniter model, yang dimana di sini kita menggunakan fungsi atau function ambil data kelas dengan pemanggilan ulang. Ini database mendapatkan data kelas sesuai dengan tabel di database kita, yaitu, dan sama juga dengan di folder serta file-file yang lain di model. Dan di file tersebut kita juga akan menggunakan function input data untuk menambahkan, update data untuk memasukkan data yang akan kita perbarui, dan aksi pembaruan dari data kelas serta hapus data kelas dengan fungsi delete kelas. Dan setelah kita membuat model atau function model, kita lanjutkan ke controller, file control atau folder controller. Di folder controller ini ada beberapa folder, mulai dari authentication, control dosen, master data, dimana autentifikasi ini kita gunakan untuk kontrol login dan register serta logout, dan di kontrol dosen ini kita gunakan untuk tabel atau project dosen, dan di master data ini kita gunakan untuk kelas, mahasiswa, dan mata kuliah, seperti itu. Dan salah satu contohnya yaitu di kontrol dosen, dimana kita menggunakan kelas underscore dosen sesuai dengan nama filenya, yang ini adalah extend atau anak dari editor controller. Di sini kita menggunakan function construct, parents construct, dan menggunakan untuk meload data atau menjalankan data dari model data dosen yang berada di bagian folder model. Di sini kita menggunakan function indexing atau function dosen
sebagai pemanggilan di localhost, serta parameter yang kita gunakan untuk pengambilan atau pemanggilan kembali nama database di model. Di sini ada beberapa tambahan function seperti function tambahkan dosen, function tambahkan dosen data dosen untuk aksi, serta function delete, dan di sini function update untuk menjalankan di view input, dan di sini ada function update data dosen untuk menjalankan aksi update, serta function back atau kembali jika kita setelah tidak ingin menambahkan atau mengedit data tersebut. Dan setelah kita controller ini, kita masuk ke view sebagai tampilan antara interface dengan pengguna. Di controller ini kita gunakan untuk mengontrol antara jalur dari model ke interface di view atau view. Dan di view ini ada beberapa folder dengan isi dari dosen view sebagai view utama dosen, input dosen untuk penambahan data dosen, dan view update dosen untuk mengupdate data dosen yang sudah kita tambahkan. Bisa kita langsung masuk ke localhostnya. Seperti ini adalah tampilan utama dari localhost kita menggunakan index ATS, index authentication login. Di sini saya sudah pernah memasukkan nama saya, kita masukkan lagi. Di sini password saya itu 1234. Setelah itu kita login, dan di sini kita langsung masuk ke user. Di sini ada beberapa data user, data 3, dan misalkan kita mau lihat ke data kelas, student, course, dan dosen. Seperti itu. Dan ini tampilan COD biasa dengan sidebar. Dan jika kita akan memasukkan ke sign out atau keluar, jika bisa, untuk register kita cukup masukkan username baru, mulai dari kita user dengan password 1. Setelah itu kita submit, dan kita akan masuk lagi ke login. Setelah itu kita coba masuk lagi user dan 1, dan itu berhasil. Dan mungkin itu saja penjelasan saya dari project ini dengan metode MVC. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.